Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali pada malam ini dan mari kita mengambil waktu teduh sejenak sebagai saat-saat yang paling terindah, yang paling kita rindukan untuk duduk mendengarkan sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan yang pada malam ini kita mendengarkan satu tema pengajaran yang mengatakan memandang sumber kehidupan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah meruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini diawali dengan satu percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi dan juga salah seorang anggota Sanhedrin. Di mata orang Yahudi, Nikodemus seorang yang sangat terpandang, sangat terkemuka. Saudara, ada momentum percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dikatakan bahwa sehari sesudah Paskah Yahudi, Tuhan Yesus masih tinggal di Yerusalem, mengajar orang-orang di kota itu. Yesus ingin menanamkan ajarannya pada khalayak ramai. Dan pada malam hari, Nikodemus menggunakan momentum itu dengan mendatangi Yesus. Ia datang pada waktu malam hari kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya." Saudara, apa yang Nikodemus sampaikan ini langsung direspon oleh Yesus dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara, satu kata yang menarik, keadaan yang menarik adalah Nikodemus datang pada malam hari. Selain menunjuk kepada suatu keadaan, memang waktunya sudah malam, juga memiliki makna simbolik. Nikodemus yang merupakan salah satu anggota Sanhedrin yang terlibat atau hadir pada saat Yesus menyucikan bait Allah, dan karenanya sulit bagi dia sebagai seorang maha guru agama untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di antara teman-temannya sebagai anggota majelis Sanhedrin. Malam juga bisa berarti menggambarkan hati seorang guru besar yang sedang terguncang oleh satu wibawa ilahi, seorang guru di atas segala guru, Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga malam sebagai awal titik balik dalam kehidupan Nikodemus untuk bisa melihat fajar baru atau memandang kehidupan. Saudara, Yesus di mata Nikodemus, ia berkata, "Rabi, aku tahu," ini kata tahu bukan kata percaya, "bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan ini jikalau Allah tidak menyertainya." Menggunakan kata "aku tahu" bukan kata "aku percaya." Lalu kata Nikodemus kepada Yesus, tapi sambil dalam hatinya bergejolak. Saat dia mengatakan itu kepada Yesus, hatinya bergejolak. Kalau ia seorang yang diutus Allah, berarti dia Mesias. Kalau dia Mesias, di mana kerajaannya? Sejuta tanya lagi yang ada dalam hati seorang guru Yahudi ini. Dan Yesus tahu apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam pikiran Nikodemus. Dan karena itu Yesus dengan penuh kesabaran yang tingkat tinggi membuka selubung malam itu dalam hati Nikodemus dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah." Saudara, Yesus mulai membuka mata, membuka lebar jala buat menangkap Nikodemus. Dilahirkan kembali sebagai syarat melihat kerajaan Allah. Sebagaimana pertanyaan pokok dalam hati Nikodemus. Nikodemus mulai membuka mulut, ingin memakan pancing dari sang Rabi Agung utusan Allah itu, dengan mengatakan, "Bagaimana aku dilahirkan kembali? Aku sudah tua." Wow, ini respon yang baik. Yesus semakin menebarkan jala ajaibnya. Yesus menjelaskan arti dilahirkan kembali itu. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara,
Nikodemus harus dengan kembali dilahirkan dengan bertobat, dan juga lebih daripada itu harus menyerahkan diri, membuka diri kepada Yesus Kristus yang adalah sumber dari segala kebenaran, dasar dari segala kebenaran. Harus lahir kembali, artinya harus mengeluarkan dari pikiran-pikiran yang sempit tentang siapa Yesus. Allah mengeluarkan Nikodemus dari hal-hal yang membuatnya bingung, dan kemudian Allah memberikan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kembali pada malam ini kita pun juga membutuhkan Yesus datang membuka selubung di mata kita untuk kita bisa melihat betapa Tuhan mengasihi dunia, betapa Tuhan mengasihi manusia ciptaannya, dan Tuhan tidak suka menghukum. Tuhan lebih suka mengasihi. Dia memberikan hidup. Kita dipanggil untuk percaya kepadanya agar kita bisa memiliki hidup yang kekal. Karena itu Don Mon mengatakan, luar biasa kasih Allah dalam Yesus Kristus. Mengasihi kita orang-orang yang cukup sulit dikasihi dan menjangkau kita ketika kita begitu sulit untuk dijangkau. Walau dia tahu bahwa kita akan mengecewakannya, akan menolaknya, akan menyangkalnya, hingga menolak kasihnya, tetapi tetap mengasihi kita tanpa syarat. Luar biasa kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dan karena itu mari di hadapan Tuhan kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini. Mari terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Soli Deo Gloria.